Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fokus Belajar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi Part 5 yang materinya tentang tes kemampuan verbal, yang soal-soalnya adalah sinonim dan antonim. Bagi adik-adik yang belum sempat menyimak pembelajaran pada part 1, 2, 3, dan 4, saya sudah sediakan linknya pada deskripsi video part 5 ini. Sebelum lanjut ke pembahasan soal, teman-teman sekalian yang berminat ingin mengikuti tryout nasional BUMN 2022, saya sarankan adik-adik mendaftar pada tryout nasional. Untuk saat ini, Sobat BUMN.com menyediakan paket promo yang harga normalnya Rp99.000, sekarang hanya Rp75.000. Caranya bagaimana? Silahkan klik link Sobat BUMN.com yang tertera pada deskripsi video ini, dan untuk informasi lebih lanjut silahkan kalian mendaftar dulu supaya bisa login ke Sobat BUMN.com dan kalian akan menemukan informasi yang lebih detail tentang paket tryout yang disediakan Sobat BUMN.com. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Sijil mempunyai makna sinonim: A. Ganjil, B. Ijazah, C. Satu, D. Piagam, E. Genap. Jadi untuk soal nomor 1 ini, itu sijil mempunyai arti ijazah. Jadi sinonim dari kata sijil adalah ijazah. Jawaban yang benar adalah B. Nomor 2. Interim mempunyai makna atau sinonim dengan A. Internal, B. Antar pribadi, C. Selingan, D. Sementara, E. Wawancara. Interim kalau dalam bahasa Indonesia mempunyai makna sementara. Jadi kalau kita lihat jawaban yang ada, maka A ini bukan sinonim dari interim, salah ini. B juga salah, C juga salah, sementara ya, E juga salah. Karena interim itu mempunyai makna sementara, berarti sinonim dengan kata ini, sementara. Jadi jawaban yang betul adalah D, sementara. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Latif mempunyai makna atau sinonim atau mempunyai makna yang sama atau bersinonim dengan A. Indah, B. Lembut, C. Hamba, D. Bunga, E. Menarik. Kita lihat dalam bahasa Indonesia latif itu mempunyai makna atau sama artinya dengan indah. Berarti latif itu dia bersinonim dengan kata indah. Jadi kita lihat jawaban yang ada. A ini indah, berarti ini benar. B salah. C ini hamba, salah juga. D salah juga. E menarik, salah. Jadi jawabannya benar adalah A. Lanjut ya teman-teman. Nomor 4. Eclipse mempunyai sinonim dengan kata A. Lonjong, B. Gerhana, C. Khatulistiwa, D. Penjepit, E. Radang. Kita lihat jawaban yang ada. E. Radang ini sudah pasti bukan. D ini sudah pasti bukan juga penjepit. Khatulistiwa juga sudah pasti bukan. A. Lonjong juga sudah pasti bukan. Nah ini dia. B. Gerhana. Kenapa gerhana yang benar di sini teman-teman? Karena eclipse itu dalam kamus bahasa Indonesia berarti gerhana, atau eclipse itu berarti gerhana. Jadi eclipse itu bersinonim dengan kata gerhana. Oke ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5. Porto mempunyai sinonim dengan kata A.
busana, B buana, C buaya, D biaya, E biasa. Kita lihat dulu ya, kata porto itu mempunyai makna atau mempunyai arti biaya. Nah, sekarang kita lihat soal yang ada. A busana, B buana, B buaya, C buaya, D biaya, E biasa. Jadi jawaban yang benar ini adalah biaya. Karena porto itu bersinonim dengan kata biaya. Lanjut ya teman-teman ya. Nomor 6. Konvensi. Konvensi mempunyai makna atau sama dengan makna sinonim dengan kata A kejelasan, B keterangan, C kesepakatan, D berunding, E berdamai. Konvensi. E itu sudah pasti bukan. Konvensi ini sudah pasti bukan. A juga sudah pasti bukan. Ini keterangan sudah pasti bukan. Ini ya. Konvensi itu mempunyai arti kesepakatan. Jadi kata konvensi itu mempunyai atau bersinonim dengan kata kesepakatan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke nomor 7. Serasa. Serasa mempunyai sinonim atau sama makna dengan A basah, B serasi, C jeram, D tajam atau tumpul. Kita lihat teman-teman. Serasa dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti jeram. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 7 ini adalah A bukan basah, serasi juga bukan, ini ya. D tajam bukan, E tumpul. Kenapa? Serasa itu punya arti kata jeram, berarti serasa itu bersinonim dengan kata jeram. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Insinuasi mempunyai kata sinonim dengan A dicela, B sindiran, C didustai, D dihina, E dilecehkan. Sekarang kita perhatikan teman-teman, insinuasi itu artinya apa? Insinuasi itu berarti sindiran. Jadi kita lihat jawaban yang ada, sindiran. Insinuasi itu berarti sindiran. Berarti sinonim dari kata insinuasi itu adalah ini bukan, ini ya, ini juga bukan, ini bukan. Jawaban yang benar adalah untuk soal nomor 8 ini adalah B. Sinonim dari kata insinuasi adalah sindiran. Lanjut ke soal nomor 9. Defleksi mempunyai makna yang sama atau bersinonim dengan kata A penerimaan, B penyimpangan, C destruksi, D induksi, E fleksibel. Kita perhatikannya teman-teman, defleksi dalam bahasa Indonesia itu mempunyai makna atau arti dengan penyimpangan. Ya, itu defleksi dalam bahasa Indonesia mempunyai arti penyimpangan. Jadi, sinonim dari kata defleksi itu adalah A penerimaan bukan, ini ya, C destruksi bukan, D ini juga induksi bukan, fleksibel juga bukan. Ini jawabannya benar adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Mimetik. Mimetik mempunyai makna yang sama atau bersinonim dengan kata A meniru, B plagiasi, C kinetik, D misteris, E ketidakpedulian. Mimetik.
Mimetik itu artinya apa? Mimetik dalam bahasa Indonesia berarti meniru. Meniru. Mimetik dalam bahasa mempunyai arti meniru. Jadi sinonim untuk kata mimetik dalam soal ini adalah A yang benar, B plagiasi ini bukan, ini kinetik juga bukan, misteri bukan, E ini yang bukan. Jawabannya benar adalah A, meniru. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Teman-teman, untuk nomor 11 ini sampai dengan nomor 20, kita akan mengerjakan soal-soal yang bersifat antonim. Lawan kata dari kata yang ditanyakan. Nomor 11, vokal itu mempunyai makna lawan atau antonim dengan kata A pendiam, B suara, C berisik, D senyap, E sepi. Kita lihat teman-teman. Vokal itu makna katanya adalah berani bersuara. Vokal itu artinya berani bersuara. Jadi antonim untuk kata vokal adalah, kita lihat A, ya. B ini jelas bukan, C berisik juga bukan, senyap juga bukan, sepi juga bukan. Ini lawan katanya dari berani bersuara itu pasti pendiam. A. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Pasal mempunyai kata antonim dengan A tunduk, B terikat, C merdeka, D takluk, D dependen. Kita lihat teman-teman, pasal itu artinya apa ya? Pasal itu artinya itu bersifat terikat. Pasal itu bersifat terikat. Makna samanya artinya. Jadi antonim dari kata pasal itu, antonim dari kata pasal itu, karena ini kan bersifat terikat dia, adalah, kita lihat A tunduk, oh ini bukan, terikat juga bukan, merdeka ya, D takluk bukan, D dependen juga bukan. Jawabannya benar untuk soal nomor 12 ini adalah C, merdeka. Oke, nomor selanjutnya. Tunggal mempunyai makna lawan atau antonim dengan kata A homogen, B mandiri, C utuh, D heterogen, E mufrad. Kita perhatikan teman-temannya, tunggal itu berarti ya, berarti satu-satunya. Ya, tunggal ya. Jadi, kata tunggal itu mempunyai antonim dengan kata A homogen, ini udah bukan ini, B mandiri juga bukan, utuh ada hubungannya ini, heterogen ya, mufrad bukan juga. Jadi, kata tunggal itu mempunyai antonim dengan kata heterogen D. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Licik. Licik mempunyai makna lawan atau antonim dengan kata A sabar, B curang, C tabah, D jahat, E jujur. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, licik itu mempunyai makna itu banyak akal ya, banyak akal. Buruk. 2, pandai menipu.  terus culas,
dan curang. Itu licik. Semua kata ini bersinonim dengan kata licik. Sekarang, tabah. Tabah itu mempunyai arti, ini tetap ya, tetap dan kuat hati. Itu tabah. Sedangkan jahat, jahat itu artinya sangat jelek atau buruk ya. Oke, jujur itu berarti lurus hati atau tidak sombong. Tidak curang atau tidak berbohong. Itu artinya jujur. Jadi antonim untuk kata ini, untuk kata licik itu ada pada kebalikannya dari kata licik tadi ini, berakal buruk, pandai menipu, culas. Nah sekarang dia lurus hati, tidak sombong, tidak curang, tidak berbohong. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah jujur. Kita lanjut ke soal nomor 15. Retail mempunyai antonim dengan kata A. Grosir, B. Ecer, C. Agen, D. Distributor, E. Satuan. Retail itu mempunyai apa ya? Retail itu mempunyai arti ecer. Ecer. Jadi antonim untuk kata ini adalah grosir. Ini kebalikan. Jawabannya benar untuk soal nomor 15 ini adalah A. Karena B ini ecer sudah pasti bukan. Ini sama juga bukan, ini juga bukan, satu ini. Jawabannya yang paling benar adalah grosir. Oke teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke nomor 16. Bagi teman-teman yang baru singgah ke channel ini dan bergabung bersama kami untuk belajar tentang soal-soal tryout pada seleksi penerimaan pegawai BUMN tahun 2022, mohon keikhlasannya untuk mensubscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang kami upload. Jangan lupa share dan komen ke teman-teman yang membutuhkan video ini. Jangan lupa share dan komen dan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan video ini. Oke, lanjut ke soal nomor 16. Rawan. Rawan itu mempunyai arti pilu. Pilu ya teman-teman ya. Apalagi terharu, gawat. Apalagi sama dengan rawan itu. Bahaya, itu bisa. Itu mempunyai arti rawan. Sama dengan rawan. Sekarang yang ditanyakan antonimnya. Antonim untuk kata ini adalah apilu, itu jelas bukan, terharu juga bukan, bahaya juga bukan, gawat juga bukan. Ini sudah masuk dalam kategori ini. Yang paling mendekati di sini adalah C. Jawaban yang benar adalah C. Aman. Oke, lanjut ke nomor 17. Praktis itu artinya adalah berdasarkan praktek, mudah, dan efisien. Itu artinya praktis. Jadi antonim untuk kata praktis di sini adalah, kita lihat, efisien pasti bukan, pragmatis bukan, hemat juga bukan, sulit juga bukan. Ini adalah C. Teoritis. Kita rujukannya di sini ya teman-teman. Praktik itu adalah berdasarkan praktek, mudah, dan efisien. Itu adalah praktis.
Nah, sekarang jawaban yang ada adalah cuma teoritis yang paling mendekati. Oke, kita lanjut ke nomor 18. 18, padanan mempunyai makna lawan dengan A persamaan, B sinonim, C tandingan, D pertidaksamaan, B bineka. Kita lihat dulu, padanan itu artinya apa ya? Padanan itu artinya keadaan seimbang. Keadaan seimbang dalam arti sebanding ya. Sebanding atau apalagi senilai. Apalagi itu? Padanan, seharga. Sederajat. Apalagi itu? Bisa. Sepadan. Bisa juga. Searti. Itu bisa juga. Jadi, kita kan antonimnya. Antonim dari kata padanan. Jadi kalau kita lihat jawaban yang ada, A persamaan pasti bukan. Sinonim juga bukan antonimnya. Tandingan juga pasti bukan. Pertidaksamaan ya, bineka juga bukan. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 18 ini adalah pertidaksamaan. Paham ya teman-teman ya? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 19. Militansi. Militansi mempunyai makna lawan atau antonim dengan kata A kemudahan, B kesulitan, C hambatan, D kelancaran, E kecepatan. Kita lihat dulu, militansi itu artinya apa ya? Militansi itu artinya ketangguhan. Ketangguhan dalam tangguh. Maksudnya tangguh dalam menghadapi kesulitan. Itulah militansi. Jadi antonim dari kata militansi itu adalah, coba lihat. A kemudahan, ya, kesulitan sudah pasti bukan, hambatan juga bukan, kelancaran bukan juga, kecepatan bukan juga. Jawaban yang benar untuk ini adalah kemudahan, yaitu A. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor terakhir, 20. Gelisah. Kalau kita lihat ke kamus bahasa Indonesia, gelisah itu mempunyai arti tidak tentram. Itu gelisah. Kalau gusar itu artinya marah. Gusar itu gusar. Marah atau berang. Ya, sedangkan diam itu tidak bersuara. Itu diam, artinya tidak bersuara. Tidak bergerak, itu sama. Atau tidak berbuat. Itu bisa dikategorikan semua diam. Jadi, antonim untuk kata gelisah itu adalah ini, tentram. Iya, kalau kita lihat definisinya ini artinya ini tidak tentram, terus diam ini di sini, khawatir sudah pasti bukan, cemas juga bukan. Ini balikannya dari gelisah atau tidak tentram. Oke teman-teman semua, cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu di part berikutnya yang dengan materi yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.